Selamat siang ibu-ibu semuanya. Sebelum mulai acara, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan partisipasi dari ibu-ibu semuanya mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sebenarnya saya di sini cuma mengasih diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman gitu ya. Jadi di guru penggerak kami ada belajar tentang budaya positif. Jadi pada kesempatan hari ini saya men-share lagi apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama dan terutama sekali, tentu saja kita tidak boleh lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatannya sehingga kita semuanya dapat mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri Bukit Tinggi, selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Apa kegiatan kita hari ini? Nah, kegiatan kita hari ini adalah saya mau menyebarkan pemahaman. Di sini bukan berarti saya paham, saya lebih tahu, saya lebih ahli, bukan. Tapi di sini cuma mungkin saya yang diberi kesempatan diberitahu dahulu materinya. Jadi sekarang mau menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya tentang budaya positif. Sebelum kegiatan ini kita mulai, lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan sebelum materi tentang budaya positif ini saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengembalikan lagi fokus kita, mengembalikan lagi semangat kita, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breathing dulu ya. Cuman ice breathingnya nanti kita lihat. Nah, yuk bapak-bapak ibu kita berdiri dulu semuanya. Kita ada berapa orang? 10. Oke. Jadi gini, karena saya guru matematika, jadi ice breathingnya berhubungan dengan matematika. Kita belajar kali-kali. Tapi kalinya nggak susah, cuma kali-kali sedikit lah. Pakai jari bisa. Maksudnya gini, kita bermain berpasangan. Pasangan depan belakang aja itu biar nggak susah. Ipa sama mata nggak apa-apa, nggak pas itu, nggak pas. Dan udah dapat pasangan semuanya. Nah, cara mainnya seperti apa? Cara bermainnya itu adalah nanti kita kayak sulit. Cuma sulitnya, misalnya yang satu orang atau ibu minta bantu lah Bu Rista. Saya kasih contoh. Kita sulitnya gini atau gini. Ya. Pokoknya terserah mau berapa buah jari gitu ya. Nah, terserah. Misalnya gini, terserah Bu, ibu mau berapa jari? Nanti kan, misalnya Bu Rista kita switch. Nah, kan sama-sama 5 nih. Jadi 5 kali 5 berapa gitu loh. Cuman dia teriak siapa yang 25 gitu. Siapa yang paling dulu meneriakkan 25 dia yang menang gitu. Misalnya lagi kita coba ya Bu. 1, saya menang gitu. Ya, kan kali-kalinya nggak susah, cuma 1 kali 5. Harganya 5.000. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Yang menang siapa Bu?
Jadi kita ada berapa orang ini? Ada 5 ya. Yang 5 ini mau kita lombakan lagi. Berarti yang satu nanti gini. Nanti orang Bu Munte sama Fenty duit, Cynthia sama Boki duit, siapa yang menang nanti lawan lagi. Orang Bu Munte sama Fenty, Cynthia sama Boki. Iya. Cynthia sama Bu Munte lagi. Nanti siapa yang menang lawan lagi. Bu Munte sama Raki. Cynthia boleh duduk. Raki boleh duduk. Tinggal 3 orang nih. 3 orang nih bukan. Kita adu lagi yang 3 orang. Berarti ini nanti itu aja. Bu Fenty sama Bu Oki dulu. Nanti siapa yang menang lawan Bu Munte. Kenapa ya semua berarti lancangnya ngomong. Ini babak final. Kita kita bikin peraturan tidak boleh 0. Berarti usia menentukan pengalamannya. Iya, itu sudah ahli berarti tenaga kerja. Kita ucapkan selamat kepada Bu Munte sudah memenangkan ini. Hadiahnya adalah ucapan selamat dari kami semua. Udah itu ice breaking cuma untuk mengembalikan semangat kita yang sudah capek dari tadi ya Ibu ya. Apa yang mau saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu ada 2 kata, budaya dan positif. Kalau budaya menurut pengalaman Ibu, menurut pemahaman Ibu, budaya itu apa? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau positif yang bagus. Berarti dari istilahnya aja berarti budaya positif itu adalah kebiasaan positif, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi murid-murid kita atau guru-gurunya supaya menimbulkan hal yang positif nanti di sekolah. Lebih kurang itu yang mau saya sampaikan. Di sini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif berarti kita perlu budaya yang positif. Lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman. Keadaan demikian seharusnya dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Jadi di sini budaya positif yang kita ciptakan untuk murid ini diharapkan nantinya dapat mewujudkan nilai-nilai positif dari siswa. Kan sebagai guru itu yang kita inginkan sama-sama, yaitu memunculkan nilai-nilai positif
dari peserta didik. Nah, budaya positif itu di sekolah sebenarnya banyak. Yang mau saya sampaikan yang pertama itu ada disebut dia disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga nanti ada posisi kontrol, nanti ada namanya segitiga restitusi. Lalu yang terakhir nanti ada keyakinan kelas. Nah, seperti apa? Dari 5 materi ini kira-kira yang baru Bapak-Bapak Ibu dengar kira-kira istilah yang mana? Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira ini apa? Nah, nanti saya sampaikan. Yang pertama tadi materinya adalah disiplin positif. Di sini ada kata-kata bijak yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, yaitu katanya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, maka yang diubah itu adalah sikap atau perilaku Anda. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini diistilahkan menurut Stephen itu, jika kita ingin membuat kemajuan itu yang perlahan, cuma sedikit bertahap, maka yang diubah adalah perilakunya. Tapi kalau kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik, kita menginginkan kemajuan yang jauh lebih efektif, maka yang kita ubah itu adalah pola pikir kita atau kerangka berpikir kita itu yang dirubah. Jadi itulah maksud dari penyampaian pada hari ini. Kita mencoba untuk mengubah pola pikir kita yang selama ini. Siapa tahu ada yang keliru, itu yang mau kita perbaiki sama-sama. Sebelum saya sampaikan tentang disiplin positif, di sini ada kata kontrol tadi ya. Ini adalah ilusi makna kontrol. Maksudnya ilusi di sini adalah kesalahan pemahaman kita selama ini. Selama ini kan kita kalau di sekolah itu kita istilahnya maunya mengontrol siswa. Kita maunya siswa itu menurut sama kita gitu ya. Jadi kita yang mengatur peserta didik, itu yang kita mau. Jadi ilusi yang selama ini berkembang itu adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Nah ini salah. Sebenarnya kita bukan mengontrol, tapi kita sebenarnya harusnya membimbing dan mengarahkan, kita bukan mengontrol anak. Terus yang kedua adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Di sini mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, karena saya di sini sebenarnya juga menjadi pertanyaan besar, karena selama ini kita kan mengenal reward and punishment. Kalau dikasih reward kan anak-anak itu semangat, kan selama ini itu yang kita pelajari gitu kan. Ternyata menurut ilusi makna kontrol itu ternyata itu salah. Jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu salah gitu ya. Jadi tidak semua penguatan positif itu akan berakhir dengan baik. Justru ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya seperti apa nanti dijelaskan. Jadi reward yang kita kasih itu sebenarnya ada dampak negatifnya bagi peserta didik. Dia berubah lebih baik cuma ketika kita mau mengasih hadiah. Tapi ketika kita tidak menyediakan hadiah, dia jadi tidak semangat lagi kan, begitu biasanya. Lalu ilusi yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang ketiga. Ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah itu ternyata juga salah. Kita tidak boleh membuat murid itu merasa bersalah, sebenarnya seperti itu. Lalu yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga salah. Kita
sebenarnya tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid. Itu akan lebih banyak dampak negatifnya kepada murid dibandingkan dampak positifnya. Sekarang baru kita bicara tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sekarang saya bertanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, makna kata disiplin itu menurut bapak-bapak dan ibu-ibu apa? Yang selama ini kita pahami. Contohnya kalau kata Bu Ina tepat waktu, kalau kata Bu Munte patuh. Terus apa lagi kira-kira? Terus dan berulang. Ya, baik. Taat. Ya, selama ini kita berpikir disiplin itu kalau saya sendiri adalah taat dengan peraturan. Kan itu kita pahami. Disiplin itu berkaitan dengan peraturan. Disiplin itu berkaitan dengan hukuman. Kan itu yang selama ini kita tahu. Kalau kita tidak jalankan peraturan A, maka akan ada hukuman yang harus kita kasih. Itu yang selama ini kita pelajari. Ternyata menurut teori disiplin positif itu bukan disiplin namanya. Tapi katanya di sini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tapi disiplin yang seperti apa? Apakah disiplin yang seperti selama ini kita pahami apa bukan? Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri. Yang dikatakan disiplin diri itu adalah motivasi dari dalam peserta didiknya. Jadi motivasi dari dalam diri yang kita jalankan itu yang disebut disiplin positif. Jadi disiplin itu muncul dari dalam, bukan dari dorongan dari luar, bukan karena ada peraturan, tapi karena ada keinginan dari dalam diri. Kita mau melakukan hal ini yang lebih baik. Jadi kita lah yang menyusun apa yang harus kita lakukan. Itulah lebih kurang tentang disiplin positif. Lalu berikutnya ada yang katanya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam mengajar peserta didik, ternyata ada kebutuhan dasar murid-murid yang harus kita perhatikan. Yang sebenarnya ini sering kita abaikan, sering kita tidak sadar kalau murid ini punya kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah berhubungan dengan bagaimana dia mempertahankan hidupnya. Tentang kebutuhan dasar fisiologisnya seperti apa, itu yang disebut bertahan hidup. Contohnya makanan, lalu sandang, pangannya, terus rumah, terus kenyamanannya. Nah itu disebut kebutuhan bertahan hidup. Ini salah satu yang sering kita abaikan adalah kadang kita lupa. Anak belum sarapan pagi, dia pas di sekolah dia ngantuk karena belum sarapan. Berarti di situ kita lupa ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya belum dia penuhi. Makanya dia belum bisa belajar dengan fokus karena pagi itu ternyata dia belum sarapan. Itu salah satu contoh dari bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan dasar kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang dimaksud dengan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan anak itu untuk diterima, dapat diterima dalam kelompoknya. Ternyata itu sangat mempengaruhi. Kebutuhan dia untuk diakui oleh kawan-kawannya, untuk disayangi oleh kawannya, dan diakui dan disayangi oleh guru-gurunya. Itu yang dimaksud kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti anak itu bebas melakukan apapun, bukan kayak merdeka yang kita artikan dia merdeka mau ngapain aja, bukan. Tapi kebebasan ini adalah mereka punya hak untuk memilih. Mereka punya hak untuk memilih apa yang mau mereka lakukan. Dalam artian itu masih
positif bukan negatif. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan kebebasan. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangan ini berarti dia merasa senang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan hukum kesenangan. Itu teori kebutuhan dasar kesenangan. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan dasar dia merasa dirinya mampu. Dia mendapatkan penguatan dari kita atau keyakinan dari gurunya kalau dia itu bisa. Itu sebenarnya yang harus ada sama anak. Keyakinan dari dalam diri kalau dia mampu. Jujur untuk pelajaran matematika lah yang saya ajar, emang itu yang kurang dari anak-anak kita. Sebagian besar anak-anak kita itu merasa dirinya bodoh, dirinya tidak bisa mengerti matematika, dia merasa sulit. Padahal sebenarnya dari dalam dirinya dia punya kemampuan ke sana, tapi penguatan itu yang belum bisa kita kasih secara optimal. Jadi dengan tahu 5 kebutuhan dasar ini, mari sama-sama kita berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar dari murid-murid kita agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang berikutnya kita bicara motivasi. Tadi di awal sudah dijelaskan, disiplin yang baik itu adalah disiplin diri yang berasal dari dalam diri manusia. Jadi ada teori yang mengatakan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang ada pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah motivasinya melakukan tindakan itu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalnya anak-anak kita dia tidak mau terlambat, jadi dia masuk tepat waktu karena dia takut nanti disuruh bersihkan kamar mandi. Itu contohnya motivasinya. Yang kedua itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dalam belajar kita mau adakan kuis gitu, siapa yang nilainya tinggi nanti ada hadiah. Jadi motivasinya itu bukan untuk apa, tapi cuma untuk mendapatkan penghargaan, mau mendapatkan hadiah. Terus yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari 3 motivasi ini yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga. Yang motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal namanya. Jadi dia dari luar. Kalau yang ketiga inilah yang disebut motivasi intrinsik. Dia dari dalam diri kita. Karena kita sadar itu yang terbaik untuk kita, maka kita lakukan gitu ya. Itu yang paling baik motivasi intrinsik. Dan itu pula yang kita harapkan datang dari anak-anak murid kita. Mereka muncul motivasi dalam dirinya untuk menjadi lebih baik gitu ya. Selanjutnya ini sudah biasa kita dengar yang hukuman. Jadi di PGP itu kami belajar ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Yang belum biasa kita dengar mungkin yang restitusi ya. Kalau hukuman, apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi pas pagi-pagi kita datang, misalnya anak tidak mengerjakan PR, jadi langsung karena kamu tidak mengerjakan PR, keluar kamu dari kelas, keliling lapangan. Kan gitu kita biasanya. Tanpa bertanya sama anak-anak, langsung kasih aja peraturannya. Yang tidak ada kita sepakati sebelumnya. Kita langsung aja kasih yang kayak gitu ya. Lalu yang kedua ada yang namanya
konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksud konsekuensi itu adalah misalnya gini. Kalau tadi hukuman itu kan tanpa perencanaan, tanpa ada kesepakatan kita melakukannya. Datang tiba-tiba anak melakukan kesalahan, kita kasih hukuman yang menyakiti mereka. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi adalah misalnya di peraturan sekolah. Peraturan sekolah kita sudah menyatakan, misalnya kalau bajunya itu keluar, maka sanksinya adalah bajunya digunting atau dicoret. Nah, itu adalah konsekuensi. Itu kan sudah kita sepakati sama orang tua dan sudah kita sampaikan ke anak murid. Itu konsekuensi. Jelas bedanya Ibu-ibu? Jadi kalau hukuman itu dia tanpa kesepakatan, dia mendadak dan cenderung menyakiti murid. Kalau konsekuensi, anak-anak sudah tahu apa akibatnya dan sudah tertulis itu, sudah disepakati sanksinya, maka itu disebut konsekuensi. Jadi itu beda. Kalau yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini kita sebagai guru tidak punya hak memberikan apa yang harus mereka lakukan agar untuk menghilangkan kesalahan yang sudah dibuat. Itu kita tidak diberi hak. Tapi dalam restitusi kita sebagai guru cuma mengarahkan murid agar dia menyadari kesalahannya dan sanksinya itu datang dari diri mereka. Jika kamu melakukan kesalahan ini, jadi apa yang mau kamu perbuat untuk memperbaikinya? Nah, itu adalah restitusi. Jadi datangnya dari dalam diri siswa itu seperti apa? Bukan dari gurunya. Itu bedanya. Kalau hukuman tadi dari guru, dia tiba-tiba, dia biasanya menyakiti gitu ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi dia sudah disepakati, dia dari guru dan anak sudah tahu. Kalau restitusi itu datangnya dari proses guru dan murid. Cuman untuk memperbaikinya itu idenya datang dari dalam diri murid. Mereka yang menyadari mereka sudah salah, apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki salahnya. Jadi itu restitusi. Nah, ini tabelnya. Jadi kalau kita memberikan hukuman terhadap anak, ternyata itu banyak dampak negatifnya. Tapi itu yang sering kita lakukan. Saya juga melakukan itu selama ini. Kita kan tidak menutup mata juga. Ibu-ibu yang lain kan mungkin kayak gitu juga. Kalau tidak dihukum tuh kayaknya anak tuh bakalan membuat hal yang sama berulang kali gitu kan. Cuma menurut teorinya ternyata apa yang kita lakukan itu salah gitu ya. Hukuman itu menyebabkan identitas yang gagal bagi anak murid. Jadi tidak mendatangkan kebaikan bagi murid. Tapi yang mendatangkan kebaikan itu adalah konsekuensi dan restitusi. Cuman kalau pada konsekuensi itu dia sifatnya cuma sementara, cuma sebentar. Kalau pakai restitusi, dia sifatnya lama. Gitu ya, bisa berkelanjutan. Itu kalau pakai restitusi. Di sini katanya kalau menggunakan hukuman maka anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau menggunakan konsekuensi, di situ anak belajar taat peraturan. Kalau menggunakan restitusi, di situ murid atau anak dia belajar memecahkan masalah. Jadi kalau hukuman, anak itu dia menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Kalau konsekuensi dia jadi taat dengan peraturan. Kalau dengan restitusi dia dapat memecahkan masalah dia sendiri. Berarti dampak positifnya mana yang lebih baik? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya, karena itu dampaknya untuk anak itu sendiri dia dapat memecahkan masalah. Di situ yang kedua, kalau hukuman, mencoba
negatif. Itu udah jelas. Kalau kita memberikan hukuman berarti itu pasti penguatannya ke arah negatif. Konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi di situ adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Berarti di situ anak paham yang bisa mengendalikan dirinya, yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik itu ya dirinya sendiri, bukan siapa-siapa tapi dirinya sendiri. Itu kalau restitusi. Yang ketiga di situ kalau hukuman dampak pada murid itu dia merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Itu dampak hukuman. Saya yakin ibu-ibu pernah merasakannya ya. Kadang waktu kita sekolah dulu pun kan seperti itu. Kalau kita diberi hukuman yang rasanya tidak masuk akal, pasti kita masih ingat sampai sekarang apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Itu juga yang dirasakan sama anak-anak kita yang kita beri hukuman yang tidak masuk akal gitu ya. Lalu konsekuensi, kalau konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan. Kalau restitusi katanya di situ murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lanjut yang keempat, kalau hukuman itu dia sifatnya itu tiba-tiba, tidak diharapkan dan biasanya sangat melukai. Itu sudah jelas. Kalau konsekuensi itu anak sudah tahu dan masuk akal gitu ya. Tidak, kalau dia bajunya tidak rapi, maka bajunya yang kita kenakan gitu ya. Kalau misalnya dia datang terlambat, konsekuensinya ya dia belajar jadi lebih lama karena lambat datang. Itu konsekuensi. Lalu yang restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lalu yang kelima, kalau hukuman itu seperti yang saya bilang tadi, kalau hukuman itu guru yang membuat. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Kalau yang restitusi, dia anak yang membuat. Jadi di situ bedanya. Hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak, lalu kalau restitusi muncul dari dalam diri anak. Yang terakhir, kalau hukuman itu biasanya sifatnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan cenderung merendahkan. Itu yang saya pun sering lakukan selama ini. Kalau konsekuensi membantu sifatnya. Jadi guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensinya apa. Yang ketiga, kalau restitusi itu sifatnya guru menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Itu untuk perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang penting intinya itu adalah kalau hukuman dia datang tiba-tiba dan cenderung menyakitkan anak. Kalau konsekuensi itu kita sudah sepakati bersama sebelumnya. Kalau restitusi itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira di sini kan kayaknya sudah banyak juga materinya kita sama-sama agak udah penuh nih, udah mau penuh kepalanya kelihatannya kan. Ada nggak kira-kira dari ibu-ibu semuanya yang mau berbagi pengalaman, pernah melakukan restitusi atau pernah melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi, dampaknya kira-kira seperti apa gitu loh. Biar saya yang mulai dulu. Saya pernah, sebelum saya belajar guru penggerak, ternyata saya sudah pernah melakukan restitusi secara tidak sadar gitu ya. Jadi pengalamannya ini mungkin kawan-kawan pernah dengar. Saya cerita kepada siapa waktu itu ya?
di kelas 7A itu ada anak yang waktu saya bicara kan dia tidak mengerjakan PR. Jadi pas saya bicara ngasih nasihat dia bilang bacot gitu kan. Terus saya ngomong lagi nih, dibilang lagi bacot 3 kali. Terus saya usir keluar kan, karena kita udah emosi nih dengan dia bilang bacot gitu kan. Jadi saya usir keluar, silakan kamu keluar nak. Kalau kamu di dalam itu makin emosi ya bilang kan. Sepanjang perjalanan setiap saya ngomong 1 kalimat dia balas bacot lagi. Sudah sampai dia di luar, saya bicara 1 kalimat kepada kawan-kawan yang di kelas, dia tetap bilang bacot. Sampai apapun yang saya bilang, dia balas itu dari luar. Posisi kalau ibu-ibu kalau digitukan anak kira-kira seperti apa perasaannya? Marah, emosi. Saya jujur sudah berapa tahun ngajar, itulah pertama kali saya digitukan anak gitu kan. Saya tidak pernah melawan pun anak nggak pernah. Itulah pertama kali saya merasakan diomongkan sekian kasarnya sama anak-anak gitu ya. Jadi pada saat itu saya emosi. Pada awalnya pas emosi itu langsung saya temui anak yang bersangkutan. Lalu saya marahi. Ternyata dengan saya marahi itu kepala ini rasanya penuh. Karena saya orangnya tidak biasa marah, jadi ketika marah itu rasanya sakit di sini di kepala. Sampai saya tidak tahan rasanya mau ngomong sama dia lagi. Waktu itu saya pegang penggaris, saya buang ke lantai itu penggaris besi sampai beko itu penggaris besi. Dia balas, patahkan aja lah penggarisnya tuh, pukul aja lah saya, kayak gitu dia menantang gitu loh. Itu makin emosi. Cuman pada saat itu saya mencoba menenangkan emosi dengan masuk ke kelas lagi. Kalau saya berhadapan lagi dengan ini anak, saya makin emosi. Begitulah kira-kira pikiran saya gitu ya. Jadi saya masuk lagi ke dalam kelas untuk menenangkan emosi. Dia menenangkan emosi di luar, saya menenangkan emosi di dalam kelas. Ketika saya rasa saya sudah tenang dan dia juga tenang, saya coba keluar. Saya ajak anak murid itu, siswa kita itu bicara 4 mata. Saya tanya sama anak itu kan, kamu di rumah kayak gini juga cara ngomongnya nak? Gitu. Dijawabnya iya. Begitulah dia jawab, iya bu, saya seperti itu. Kamu merasa apa yang kamu lakukan itu salah enggak? Saya tanya kan, enggak bu, katanya. Karena saya sudah biasa bicara seperti itu sama orang tuanya. Jadi waktu itu saya berpikiran, kok bisa ada anak yang seperti itu gitu kan? Masa dia berpikiran bicara seperti itu tuh sudah biasa di rumahnya tuh, ternyata dia sudah berkata seperti itu juga gitu kan? Jadi di posisi saya saat itu ada yang terlenyum di dalam perasaan kita. Anak yang tidak merasa bersalah dengan tindakannya, bagaimana saya mau menyalahkannya? Karena dia tidak merasa ada salah dalam dirinya gitu kan. Di situ saya cuma menyampaikan, mengajarkan dia kalau kita kan tidak boleh seperti itu sebenarnya. Pada saat itu saya mencoba mengalah. Jadi saya yang minta maaf. Kalau seandainya apa yang ibu bicarakan tadi ada yang salah, saya bilang begitu kan, ibu mohon maaf lah sama kamu. Saya bilang seperti itu. Saya minta maaf. Ternyata dia sama-sama kami minta maaf waktu kejadian itu, dan sampai sekarang sudah lebih kurang 1 semester ini ya. Kejadian ini tahun kemarin, masih baru. Sampai sekarang anak itu alhamdulillah tidak ada lagi melakukan hal yang sama saya gitu. Tidak ada lagi dia bicara yang kasar seperti itu sama saya. Tapi saya tidak tahu sama guru lain seperti apa gitu kan. Jadi pas di guru penggerak, saya berbagi itu sama kawan-kawan di guru penggerak. Ternyata dibilang, ternyata ibu sudah menerapkan restitusi sebenarnya gitu kan. Itulah pertama kali saya sadar, emang itu sebenarnya jadi lebih baik. Malah anak tuh sopan ya, kalau belajar sama saya sejak kejadian itu dia jadi sopan. Kalau belajar matematika mungkin kalau rajin dia tidak rajin gitu, cuman dia mau gitu. Itu aja sudah prestasi yang luar biasa kita. Itulah pertama kali saya menyadari ternyata bicara 4 mata sama siswa itu jauh lebih bagus efeknya dibanding kita langsung emosi, kita kasih dia hukuman. Itu pengalaman dari saya. Kira-kira dari ibu ada pengalaman atau mau berbagi
Ada yang di sini saya pernah ceritakan anak menunjukkan saya ke ibu-ibu. Saya ingat saya cuma bicara sama wali kelasnya, sama Nanda. Jadi Nanda waktu ngomong dia di rumah memang kurang perhatian Bu. Orang tuanya memang jarang di rumah. Dia sering sendiri itulah istilahnya. Jadi penting kita mengetahui latar belakang anak itu seperti apa. Ada dari kawan-kawan semuanya ada mau berbagi. Mungkin tidak melaksanakan restitusi, mungkin hukuman, pernah kasih, ternyata dampaknya begini gitu loh. Ada. Saya ingin minumnya itu bapak-bapak ya. Ada yang mau berbagi? Ya Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semuanya. Baiklah Ibu, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Di situ ada 3 identitas untuk sukses, yaitu disiplin, yaitu yang pertama hukum, konsekuensi dan restitusi. Di sini yang pernah saya alami yang pertama yaitu hukuman, ya Bu Indri. Nah di sini saya pernah menghukum, itu entah masuk ke bagian yang mana, nanti bisa juga dibantu oleh guru-guru yang lain. Di sini Bapak Ibu, saya pernah dalam belajar itu praktek. Dalam praktek saya melaksanakan terhadap siswa. Lagi praktek itu ada salah satu siswa ucapan kotor. Mungkin mereka tidak tahu saya apakah mereka itu melihat hal yang tidak bagus terhadap temannya ataupun sikap temannya kurang bagus di depan. Dia kalau praktek itu Bapak Ibu kalau dia olahraga kan itu gerakan adalah salah satu siswa ucapannya kotor. Kemudian saya langsung Bapak Ibu marah terhadap siswa tersebut dan saya langsung memanggil siswa tersebut ke depan, langsung berhadapan dengan saya. Apa maksud ucapan siswa tersebut kepada temannya? Karena temannya lagi melakukan praktek gitu. Jadi di dalam satu hal di situ rupanya siswa tersebut ya mungkin karena dari situ mungkin kita sudah melihat siswa kita itu kalau nampak hal-hal yang tidak bagus mungkin dalam gerakan itu sudah luar biasa. Anak kita mungkin kurang ucapannya yang kurang bagus gitu. Jadi saya pertama memang marah pada anakku, tapi tidak sewajarnya siswa kita itu untuk mengucapkan itu gitu di depan kita gitu. Saya sangat marah. Kemudian setelah saya panggil secara pribadi, ya saya ingatkan, rupanya dia selama ini sudah mungkin melihat hal-hal yang tidak baik itu dari HP Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tahu sendiri lah Bapak Ibu. Jadi saya pun mengingatkan hal yang positif saja terhadap anak murid kita. Karena hal itu bagi siswa kita itu kan tidak bagus ataupun tidak baik terhadap anak didik kita. Jadi saya ingatkan, alhamdulillah dia sekarang setiap kali praktek temannya itu dia bisa menerima dan ucapannya juga sudah bisa dia menjaga. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau saya rasa itu sudah masuk ke restitusi juga, karena saya bisa mengingatkan kepada siswa dan juga mungkin siswa itu bisa menerima apa yang saya sampaikan, karena hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk pengalaman yang sudah di-share sama Bu Ida. Dari apa yang Bu Indah ceritakan sebenarnya itu sudah ada restitusinya. Jadi Bu Indah sudah mencoba memahami dulu anaknya seperti apa, gitu ya. Jadi motivasi untuk berubah itu memang muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan kita yang memaksa dia untuk berubah. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah poin-poin penting tentang restitusi. Jadi mungkin kita belum bisa menghilangkan hukuman dalam lingkungan sekolah, mungkin belum bisa, karena anak yang begitu ramai kalau melakukan kesalahan kan nggak mungkin kita bicara empat mata semuanya. Kalau misalnya yang terlambat ada 10 orang, kita mau bicara empat mata 10-10-nya kan agak susah. Yang penting kita sama-sama berusaha aja menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi. Restitusi itu kebaikannya itu adalah yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan. Jadi dengan restitusi itu dia belajar kalau dia itu salah, itu aja. Bukan kita menjudge dia salah. Jadi karena dia salah harus ditebus dengan ini, bukan begitu. Tapi di situ dia belajar dari kesalahannya dan berubah untuk ke arah yang lebih baik. Poin yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan itu maksudnya adalah kalau kita menghukum siswa, kita nanti setelah menghukum pasti ada jarak sama anak. Anak jadi takut. Itu kan hubungan jadi tidak baik. Ketika melihat kita, anak langsung kalah kabur, langsung gak jelas. Itu tidak baik juga dampaknya. Dengan restitusi itu dia memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi sifatnya restitusi itu bukan memaksa dia, tapi itu datang dari diri anak. Jadi anak suka rela dan melakukannya karena dia tanpa paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dari restitusi itu sebenarnya kita mencoba mencari tahu latar belakang permasalahannya itu apa. Apa yang membuat anak melakukan kesalahan. Itu yang kita dapat dari restitusi. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tujuan restitusi itu kita ingin merubah karakter anak. Begitu. Yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita harus sepakati bersama, restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk merubah karakter anak. Yaitu motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Itu ada yang penting kita pahami bersama, kita tanamkan di kepala kita. Kalau kita hari ini belum bisa melaksanakan restitusi ini 100%, ya minimal 20% gitu. Kalau seandainya sudah sukses, 50% lagi. Bertahap. Mau langsung berubah itu kan susah ya ibu-ibu ya. Nah, ini yang tadi di awal saya tanyakan. Yang baru yang ibu-ibu dengar ada namanya posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan itu kita dikelompokkan ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dapat bayangan ya ibu-ibu ya, sebagai penghukum. Jadi kalimatnya situ ada hukuman, gitu ya. Yang kedua, posisi kontrol itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai penang. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama saya jelaskan. Posisi kontrol sebagai penghukum itu adalah kita sebagai guru itu menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal kepada murid. Kita nanti mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi, itu sebagai penghukum. Untuk kalimatnya biasanya kita, kamu sudah salah, kamu lakukan ini, itu adalah penghukum
posisi kontrol pembuat rasa, bukan masalah ya, saya keliru, rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Di situ biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ini pun sudah pernah sebenarnya saya yakin semuanya sudah pernah melakukan ini ya. Contohnya misalnya biasanya kan kita sering gini kan anak, masukin baju kamu tuh, nanti ada kepala sekolah, nanti ibu yang kena marah gitu kan. Kita sering kayak gitu kan. Nanti gurunya lagi yang dimarahi sama kepala sekolah. Apa kalian tidak kasihan sama gurunya? Nah itu sering kita lakukan secara tidak sadar. Ternyata itu namanya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kita sebagai teman pun, kalau kita posisikan diri sebagai teman pun, ternyata ada dampak negatifnya. Salah satunya, kadang kita terlalu dekat dengan anak-anak jadi sewenang-wenang gitu ya, karena dia merasa sudah temannya gitu kan. Itu biasanya sama-sama ibu ini kita rumah tangga, nggak apa-apa lah, ibunya baiknya. Biasanya kita diampuninya, kan sering seperti itu ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, memantau itu artinya adalah mengawasi. Berarti dia memantau, mengawasi, melihat. Pada saat kita mengawasi itu, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini istilahnya adalah orangnya yang strict, yang lurus dengan peraturan yang berlaku. Kalau peraturan sekolah mengatakan A, maka harus jalankan konsekuensinya ini, seperti itu. Itu namanya pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini, guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Di situ guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Sebenarnya posisi kontrol sebagai manajer ini adalah guru berusaha untuk memahami permasalahan anak itu apa. Dia bicara dari hati ke hati dengan anak. Kenapa lakukan kesalahan ini? Apa penyebabnya? Kamu merasa salah tidak? Gitu kan? Jadi kalau untuk memperbaiki kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebenarnya posisi kontrol sebagai manajer ini dia sudah melaksanakan restitusi sebenarnya di situ. Jadi dari 5 posisi kontrol itu sebenarnya yang paling baik kira-kira menurut ibu-ibu yang mana? Sebagai pembuku, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling banyak sisi positifnya adalah sebagai manajer posisi kontrolnya. Karena sebagai manajer itu dia memanajeri, dia mendampingi siswa, dia mengarahkan siswa untuk sadar kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Dia menanyakan penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Jadi kita semuanya berusaha melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer ini. Ini ada video penerapan dari 5 posisi kontrol. Kita lihat dari video ini kira-kira mana yang paling baik. Kita langsung videonya aja ya.
Jadi contoh yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai pembuku. Ini posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman.
Kalau tersebut tak kedengaran sama nadanya, kata jawab. Itu contoh dari penerapan 5 posisi kontrol tadi ya Ibu. Kalau kita saksikan dari 5 posisi kontrol itu mana kira-kira yang lebih baik? Yang nomor 5. Tapi kalau masih dilakukan lagi sama anaknya, dilakukan lagi, ya disitulah letak masalahnya ya. Kalau dilakukan berulang. Jadi kita sama-sama berusaha untuk menerapkan ini di sekolah. Kita lanjut. Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi tadi kita sudah sepakat restitusi itu kita mencoba memahami permasalahan anak itu apa, nanti solusinya dari mereka sendiri. Ternyata ada program dalam restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu tujuannya. Jadi yang dikatakan segitiga restitusi ini adalah langkah-langkahnya apa saja gitu ya. Itu disebut segitiga restitusi. Ini gambarannya. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah sampai ke tahap anak mau berubah ke arah yang lebih baik, menjadi karakter yang lebih baik. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini dia langkah pertama. Langkah kedua adalah ini, validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Tadi saya salah ya Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, di situ apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah itu salah satu pertanyaannya. Kita menanyakan alasan anak itu melakukan hal tersebut apa. Cara yang efektif apa cara efektif yang apa ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kira-kira untuk validasi tindakan yang salah. Lalu yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah di situ kita menanyakan keyakinan kelas A
apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Terus anak itu ingin jadi orang yang seperti apa gitu ya, berdasarkan keyakinan tadi itu adalah menanyakan keyakinan. Lalu yang tunggu sebentar ya. Ini keterangannya. Untuk menstabilkan identitas itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitunya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi tadi saya ada keliru. Langkah pertamanya itu memang menstabilkan identitas. Maksudnya itu adalah kita menormalkan lagi. Kan tadi dia melakukan kesalahan. Jadi di situ kita salah satu kalimatnya itu adalah kita mencoba ibu pun kalau di posisi kamu akan melakukan hal yang sama. Kira-kira hal yang seperti itu kalimatnya. Jadi menstabilkan identitasnya tidak menjudge dia menjadi orang yang bersalah. Mungkin semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah di situ adalah kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah kita bukan memvalidasi apa yang kesalahan yang mereka lakukan, tapi kita berusaha bertanya di situ. Kenapa, alasannya itu apa dia melakukan kesalahan? Itu adalah di tahap validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di situlah kita menggali motivasi intrinsik dari anak-anak tersebut. Di situ kita bertanya, kesalahan apa yang sudah dibuat sudah ditanya, keyakinan apa yang dilanggar, apa solusi yang mau dia lakukan untuk berubah. Itu di tahap yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini ada video lagi contoh penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya saya sudah praktek, cuma videonya kayaknya nggak kurang bagus ya ibu-ibu ya, karena kemarin itu kan istilahnya kayak trauma gitu sama anak kelas 7 masih baca teks mereka, jadi saya nggak berani ngasih contohnya. Ini pakai video yang sudah diberikan pada modul guru bendera.
Nah, yang itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya kita pernah melakukan hal tersebut ya. Kalau anak berantem biasanya kan tidak cuman belum sampai ke tahapan terakhir, ya kan? Kita selalu yang menanyakan kenapa kamu melakukan ini, kamu kenapa ini, itu tidak baik. Karena kan memang itu yang kita lakukan. Cuman kita sering terburu-buru di bagian akhir. Kita malas menunggu solusi dari anak gitu, karena mereka kadang lama memunculkan pemikiran mereka. Jadi kita langsung aja. Karena kamu sudah ini, nah ini aja lah solusinya lagi. Kamu minta maaf, kita sering seperti itu. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki di finishingnya saja. Di bagian terakhirnya yang perlu kita kesabaran lagi untuk menagih supaya solusi itu muncul dari peserta didik itu sendiri. Kira-kira itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Sebenarnya ada satu lagi yang tidak saya sampaikan, yaitu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah kita membuat keyakinan bersama siswa di kelas. Itu lebih ke wali kelas sebenarnya. Jadi susun keyakinan seperti apa yang kita sepakati, perilaku positif apa yang harus kita lakukan agar keyakinan itu dapat terwujud. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, untuk hari ini, di sesi terakhir ini, setelah penyampaian materi tadi, saya mau meminta refleksi dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi nanti saya ada ini, ada sticky note-nya. Jadi ada 3 yang mau kita tuliskan di refleksi. Yang pertama itu adalah tadi kan ada 5 posisi kontrol. Kira-kira yang paling sering kita gunakan apa gitu ya. Nah, itu yang di kertas warna hijau nanti. Lalu yang kedua, kan tadi sudah saya kasih materi, kira-kira dari itu kita mau melakukan perubahan apa ke depannya, apa yang mau kita lakukan lebih baik lagi, itu yang kedua. Nanti ibu tulis di kertas yang kuning. Lalu yang ketiga, kesan dan kesannya apa, saran untuk saya apa demi perbaikan ke depannya gitu ya. Itu yang ketiga, nanti tulis di kertas yang berwarna, oh ini pink bukan merah, kertas pink. Maksudnya tadi kan budaya positif ada banyak. Jadi apa yang mau ibu lakukan ke depannya? Iya.
Dan ini yang di depan ini lebih kurang refleksi kita pada kegiatan hari ini. Yaitu yang pertama tadi adalah ternyata di sekolah ini yang paling banyak dan yang paling sering dilakukan adalah kita sebagai penghukum. Tapi ada beberapa orang yang sudah menerapkan sebagai manajer. Kita yang penting adalah kita semuanya berniat untuk ke arah yang lebih baik. Kita mau posisinya ke manajer semua gitu ya, kita sepakat untuk itu. Yang kedua adalah apa yang mau kita terapkan ke depannya tentang budaya positif. Dari yang ibu-ibu dan bapak-bapak tuliskan di situ, kita sepakat bahwa kita mau mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak gitu ya, karena itu adalah hal yang paling baik untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid atau peserta didik. Pesan dan kesan itu untuk saya, nanti saya baca. Dan lebih kurang itulah kegiatan kita pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk perubahan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan maaf dan terima kasih atas partisipasinya yang sudah aktif, yang sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua.